Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan Jilid 2 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku kembali digugurkan hakim. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mengadili. 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Permohonan pra-peradilan yang digugurkan oleh hakim terkait kasus suap pada kasus Harun Masiku. Sementara terkait kasus perintangan penyidikan masih belum diadili. Menanggapi keputusan hakim tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut KPK telah melakukan tindakan tercela yang melimpahkan berkas Hasto Kristianto ke pengadilan 1 hari sebelum sidang pra-peradilan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka? Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama, mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Sementara dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menyatakan pemeriksaan pra-peradilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Ini abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi tinggal tunggu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK pada Senin malam. Ya, penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB saat RK menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rombongan penyidik KPK mendatangi rumah Ridwan Kamil di Jalan Ranca Bentang, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, penggeledahan terkait dugaan korupsi markup dana iklan Bank BJB saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Melalui pernyataan tertulis, RK menyatakan dirinya kooperatif dan sepenuhnya mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. RK juga tidak ingin berkomentar banyak terkait dugaan korupsi yang melibatkan dirinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Para tersangka terdiri dari penyelenggara negara serta pihak swasta. Belum ada informasi apakah ada Ridwan Kamil di rumah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik, terima kasih Camar juga Yasmin. Pemirsa, pagi ini kita akan melihat kembali bagaimana perkembangan arus lalu lintas. Dan tepat sekarang di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, kondisi arus lalu lintas dari berbagai arah telah terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan, di mana untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Tanjung Priuk ataupun dari arah Pulau Gadung yang nantinya akan menuju ke arah Senen hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan dengan adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 300 hingga 400 meter ke belakang. Terlihat juga kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Senen yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pulau Gadung ataupun yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Tanjung Priuk juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini selain didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga didominasi oleh kendaraan umum. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan juga bagi para pengendara untuk mengikuti arahan dan petugas kami yang saat ini sedang melakukan pengaturan lalu lintas di kawasan Cempaka Putih sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Cawang ataupun Halim yang nantinya akan lurus menuju ke arah Tanjung Priuk ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Senen juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara yang nantinya akan berbelok ke arah Senen untuk mengambil lajur sebelah kiri demi memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Tanjung Priuk. Dan melihat kembali kondisi arus lalu lintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk ataupun kontainer yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, khususnya pengendara besar, untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 188 kasus laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 209 luka ringan. Dari 188 kasus laka lantas yang terjadi, 71% didominasi oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan sepeda motor. Untuk itu diingatkan terus bagi para pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan helm, baik pengemudi maupun penumpang, dan juga jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan.
Pemirsa, untuk Anda yang ingin terus mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin dan Camar yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporan Anda dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.